Masa iya orang kalah mah Iya, gitu. orang lu nggak tahu balas budi. Sesuai lu. Siapa nih tahu. Mungkin yang mereka mereka apa mereka rasa gua ngerasain energi itu gua begini. Gua begini. Padahal dia nolak gua. Padahal gua nolak dia Iya. ngasih kode dari jauh. Iya. Nyuruh gua jatuh, pura-pura jatuh. Oh. Kata gua Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku di seluruh Nusantara, salam damai Indonesia. Salam damai Indonesia. Ayo nama jadi bareng salam. Iya, iyalah. Kemarin kita dikomplain sama dia pengen ikutan. Kan belajar dari pengalaman. Malam hari ini kita kembali dengan beliau ini yang kemarin punya cerita sama Ucing, sama kucing sama Gendero Genderuwo. udut. Kita sebut saja Bob Kucing atau Bob Genderuwo. Cingering. Cingering. Iya. Ini ada kopi hitam, ada hitam, ada putih nih. Lambang bukan? Kalau ini dibentur. Bentar. Malam ini kita kembali berada di sini. Kemarin setelah konten sama di sini, yang malamnya ada yang saya upload tuh di bawah ini. Dia yang ngejar-ngejar, nggak taunya ada yang ketawa di bawah. Di bawah ini kan apa namanya? Kali ya? Kali. Kali ya. Hutan bambu di bawah. Oke, teman-teman, kita akan kembali bercerita. Bukan kita ya, dia akan kembali bercerita. Gua yang cerita gua. Lu yang ceritaannya. Tapi gua nggak tahu nih seram apa enggak nih jadinya nih. Lagi-lagi di sini lagi nih. Kalau di channel ini serem nggak penting. Iya, seram nggak penting. Yang penting ketawa, ya kan? Jam 12. Oh, pas nih ya. Jam 3 berarti 3 jam. Jangan kelamaan. Ngeditnya gue repot. Ya, Iya. Bob, langsung Bob. Nggak, jadi gue punya cerita lagi nih. Setelah kemarin cerita di sini bersama Pancakaki, ya kan. Bukan di sini di base camp. Dia di basecamp ya. Ya maksud di channel ini, coy. Oh, iya. Di channel ini Oh, gitu. iya. Nah, gue ada cerita lagi gitu. Cuman ini sih pengalaman gue pribadi yang gue alamin di Jakarta gitu. Karena kan memang kalau di sini gue baru gitu. Jadi cerita gue banyak di Jakarta. Ya nggak apa-apa, hantu mah sama. Di Iya. Jakarta sini juga. Kecuali gue di luar negeri gitu ya, Dracula, bagaimana? Ngapa beda ya? Tapi bahasanya beda kan. Iya Kalau kali di sini ya. bahasa Sunda. Kalau di sana kan bahasanya bahasa Betawi. Oh gitu. Aing mau kalau di sono aing macan. Gue Gua macan gitu ya. Apa lu lihat-lihat Iya, gue? oh, iya. Oh, kayak kata hantu sana. Kuntilanaknya lokal. Iya, Borju ya. Jadi waktu itu ceritanya gue jadi sebelumnya itu memang dari teman-teman gue sebagian itu ya, kawan-kawan gue di Jakarta memang tahu lah, walaupun nggak banyak gitu, cuman segelintir orang yang tahu kalau gue ini sedikit bisa lah, dalam arti ya bisa lah istilah katanya sedikit-sedikit gitu. Nah, jadi memang sebelum sebelum gue bercerita, jadi memang di kerjaan gue juga sering ada yang kesurupan Lu gitu. kerja apa sih lu di Jakarta? Jakarta gue di mall, Iya, anak mall. anak mall Apa gitu. namanya mang? Kalau cewek mah kan ini SPG. super boy, super girl. Nah, super boy. Lu sales promotion boy. Iya, salesman. Jadi waktu itu gue pulang kerja gue ditelepon sama temen gue yang di daerah Roblong. Lu tinggalnya di mana lu? Gue tinggal di Kampung Baru, Kebayoran Lama. Nah, gue kerja waktu itu di daerah Bintaro. Gue pulang sekitar jam 5 ditelepon, Bob di mana? Katanya kan. Baru gawe nih, baru balik gue bilang kan. Udah lu buru lari ke Roblong. Ada apaan? Temen gue kesurupan dari jam 1 belum kelar-kelar katanya kan. Langsung lu lari itu tuh. Ya kagak lah. Oh. Gue sambil ngerokok, gue bilang di Roblong banyak orang yang bisa, gue bilang kan. Lu ngapa nyari gue bilang kan. Di Roblong tahu sendiri Kampung Jawara kan, situ kan Pasar Kembang. Memang banyak yang bisa setahu gue. Cuman nggak tahu kenapa memang teman gue tinggal di daerah situ, yang sering setiap hari sama gue ya kan. Sorry. Apaan tuh? Ih, Hantu cunguk. hantu cunguk. Mau masuk konten aja heran. Nah, akhirnya kenapa emang? Ini temen gue dari jam 1 kesurupan. Gue lihat, udah 5:30. Nggak capek tuh yang Lah kan gue bilang gue kagak capek, gue bilang lama amat, gue bilang kesurupan, emang gak ada yang megang katanya kan. Udah Bob, udah lu pokoknya kesini dah katanya kan. Gue capek, nah di sono aja lah gue bilang kan, banyak ini yang bisa. Gue kagak mau tahu lu kudu kemari katanya.
Ya udahlah, udah gue jalan lah gue ke Rawabelong. Gue nyampe sana hampir maghrib kan, karena gue keluar jam 5, nyampe sana mau maghrib. Nah, pas gue nyampe lokasi, memang benar. Jadi itu orang tuh perempuan ya, gue nggak tahu namanya siapa. Emang gue nggak nanya. Sebut saja Mawar. Enggak, ya, anggap aja Mawar. Coba-coba. Bikinnya pakai boraks. Nah, akhirnya gue situ memang udah ada yang megang gitu. Gue bilang sama temen gue, itu Pegang ngobatin maksudnya. enggak, belum. Gua baru megang teman. Maksudnya gua ngobrol sama temen gua, tapi di situ udah ada yang megang, udah ada yang ngobatin ya. Jadi pas gua nyampe situ, udah ada yang ngobatin. Maksudnya udah ada yang berusaha ngeluarin. Gua nanya sama temen gua, "Ini dari kapan?" "Dari siang, Bob, dari jam 1." Lama amat gua bilang. Penyakit hati kalau kelamaan gitu. Iya, lama banget gua bilang. Kayak trauma. Jatuh cinta itu Jatuh biasanya. cinta, iya. Akhirnya dari jam 1, Bob. Lah, itu ada yang megang. Iya tuh lagi dicobain katanya, dikeluarin katanya kan. Oh ya udah, lu ngapain manggil gua kesini? Ya enggak, takut dia nggak bisa gitu. Jaga-jaga lu buat spare kata dia kan. Oh, cadangan. Cadangan. Oh ya udah lah kan. Nah memang kan cara pengobatan orang, istilah katanya dalam arti mengeluarkan makhluk dalam tubuh kan beda-beda ya. Beda-beda setiap orang punya metodenya beda-beda gitu. Nah cuman pas gua datang ke situ tuh ya gua rada kasihan aja gitu. Kasihan tuh dalam arti tangan dipegangin, jadi dipegangin, Dipencet lah. iya dipencet lah. Iya kan setelah sadarnya kan sakit gitu badan si orangnya itu gitu, si korbannya. Nah, akhirnya dipegang gue sampai bilang begini gue sama yang ngobatin ya, "Bang, itu jangan digituin, kasihan." Iyalah gue bilang, gue takut dia pencok. Dia yang megangin tuh nggak berhasil, ya ganti lagi. Nah itu gue masih di situ, ganti lagi, datang lagi, saya, dia ngeluarin apaan, Bang? Ngeluarin minyak wangi. Oh. Kalau nggak salah Casablanca ada waktu itu. Iya, gue nggak tahu tuh dia bawa apa emang ada di situ gitu. Bucin. Itu yang kesurupan, gini nih. Semprot. Iya, dari muka, ya elah gue bilang nih mau kondangan kali gue bilang. Disemprotin gue bilang. Gue bilang, oh mungkin gitu kali ya, gue bilang kan. Oh ya udah, gue liatin aja kan. Akhirnya singkat cerita, dia melakukan itu nggak berhasil juga, masih belum berhasil, masih ketawa nangis. Gue bilang, ih sakti ini, gue bilang nih. Udah berapa orang, gue bilang, ya sekitar 4 orang lah, 4 orang 5 orang katanya kan dari siang. Nah kebetulan yang nelpon gue ini orang bisa juga, dalam arti bisa lah sedikit-sedikit. Gue bilang, udah amal lu coba. Udah sama Bob aja. Ya gue baru nyampe. Ya udah gue coba Bob ya. Ya kan. Nah dipegang lah sama temen gue itu. Dipegang lah ya. Monggo giliran dia. Jadi kayak apa, kayak simbara jadinya. Kayak sayembara gitu. Jadi orang Mempertontonkan ilmunya masing-masing. iya, mempertontonkan ilmunya masing-masing. Akhirnya sama temen gue lah, pegang sama dia, gue ngeliatin, pegang sama dia. Tiba-tiba setelah berapa menit dia nyamperin gue, "Bob, apa? Berat ini mah." Wush, berat gimana nih? Berat pokoknya. Dia Hantunya bawa pusau. bisa jadi. Berat ini mah Bob katanya. Emang apa berat? Ini leluhurnya katanya kan. Wah, apa iya? Gue bilang gitu. Wah, terus gimana? Aneh nggak sanggup, ya kan? Mau Bob aja lah katanya kan. Aduh, ya udahlah, Bismillah ya kan. Ya kan sekarang kita namanya niat nolong ya, ikhtiar aja dulu ya kan, nyoba dulu sama kayak yang lain. Ya udahlah tuh, jadi yang lain gagal, temen gua gagal juga, masih cekikikan, ketawa nangis. Udahlah, tiba saatnya giliran gua. "Bob, udah giliran lu," katanya kan. Oh ya udah. Nah ya udah, akhirnya gue pegang lah nih orang. Gue pegang kan, biasa kan gue pegang dari belakang kan. Nggak pernah gue pegangin aja dari belakang. Gue pegang. Gue bilang, kok dalam hati gue nih ya, kok kayak nggak ada apa namanya ya, Aroma-aroma. iya kayak nggak ada tubrukannya. iya nggak ada tubrukan di batin gue nih. Ini polos aja, gue bilang, ih apa gue yang bego kali ya, apa dia yang sakti, gue bilang kan.
coba dulu deh gue kan, gue pegang lagi, gue cari. Ih, gue bilang kok adem ya, kok ada yang aneh, gue bilang kan. Ini ada yang aneh nih, gue bilang nih, nggak ada bener nih, gue bilang nih. Akhirnya nggak lama, gue nggak jadi megang tuh, nggak jadi megang. Gue cuman begini, dia kan lagi nunduk nih, lagi cekikikan aja, ya kan gitu kan. Udah, gue cuman deketin kepala gue ke kuping dia. Akhirnya Akhirnya apa gua perkosa lu? gue cuma deketin kuping dia. Nggak lama kemudian bangun, itu yang kesurupan bangun. Akhirnya gue bilang, ini keluarganya mana? Gue, bang, lu siapanya? Gue kakaknya. Oh, ya udah, nih gue pulang sekarang. Udah, hati-hati di jalan. Gue gituin. Orang lain bengong kan? Ih, katanya, Bob, cepet banget, gue bilang. Lu bilang sesuatu sama Iya, tar ya kan. Kata temen gue, Bob, cepet banget. Ya itu udah, gue bilang. Udah, balik yuk. Akhirnya berterima kasih lah ya kan, terima kasih. Si karyawan itu, udah si anak itu dibawa pulang. Gue melipir dari tempat kejadian. Gue main ke rumah si temen gue itu di arah Belong. Nah, si temen gue penasaran. Bob, apa? Ilmu apa yang dipakai Iya, lu? ilmu apa yang lu pakai? Perasaan lu bergaul sama gue biasanya ngeluarin gerakan-gerakan gitu. Kok ini lu cuma sekedar bisikan, dia bangun. Apa? Bacaan apa yang lu pakai? Akhirnya gue bilang gini, lu tau nggak bacaan apa yang gue pakai di situ? Iya, Bob, gue mau tahu. Lu kalau punya bacaan yang lebih keren nih kan, yang lebih dahsyat, kasih tahu gue. Nah, nih. Pas gue nunduk, gue bisikin kata-kata di kuping dia. Gue bilang begini. Udah, gue gak akan bilang ke atasan lu mau pulang kan, ya kan, ya udah lu pulang dah, gue janji gak akan bilang, lu cuma pura-pura kan, gue tahu lu lagi pengen sesuatu sama keluarga lu, gue bilang kan, makanya lu bertingkah laku kayak gini, ya kan? Cari perhatian, Cari pengen perhatian. diperhatian. Iya, nah, udah, sekarang lu pura-pura sadar, dan sekarang lu pulang, gue janji gak akan bilang ke atasan lu, gue gituin. Gue udah di konten ini. Gue bohong. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Kirain bisikannya, tadi makan gorengan berapa lo? Akhirnya gue bilang, lu serius Bob bilang begitu? Iya, gue cuma bilang begitu. Temen gue bengong. Terus dia bilang, wah ini leluhurnya nih Bob, leluhurnya. Sampai tadi 4 orang, 5 orang sama temen gue. Akhirnya, dia kaget. Serius Bob lu ngomong gitu? Iya, gue bilang kan. Ternyata emang tuh orang pura-pura. Gue nggak tahu alasannya kenapa, cuman dia pura-pura gitu. Pura-pura kesurupan, cari perhatian. Makanya gue bilang begitu langsung bangun. Ya mungkin dia mau sama yang lain pengen pas diobatin nggak keluar ya, emang dia pura-pura gitu. capek juga kali ya dari jam 1. Ih, Gimana caranya nih? enggak, gue rasa dia kalau jadi pemain sinetron Pas. dapat naskah gitu. Jadi bisa gitu dia. Oh, iya. Iya. Nah, awalnya tuh gue belum ngeraguin gitu apa gue yang bego, tapi kok nggak ada benturan di guanya. Apa ini dia pura-pura? Gue coba aja pakai jurus itu. Nah, akhirnya dia ngerti gitu. Dan ya sampai sekarang sih sebenarnya masih misteri buat keluarga dia dan rekan-rekan kerja dia gitu. Ya mungkin kalau mereka nonton channel ini mungkin dia tahu sekarang. Rasa-rasanya harus di tag, Mang. tapi gua rasa keinginannya dia juga udah dipenuhin sama keluarga. Mungkin. Udah lama juga. Udah lama pas gue tinggal di Jakarta kemarin tuh. Akhirnya Pengen kawin. nggak tahu lah, gue gak nanya. Tahu gitu gue kong kali kong sama tuh dia. Lu udah dapet belum? Ya kan? Bagian gue mana ya kan? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Lihat lu kan udah mau nolong. Iya, nih gue mau nolong ya, lupa. Kali dikasih, nggak apa-apa. Iya juga sih. Kalau mau ngasih boleh dong. Boleh. Ayo udah dah tuh. Ya udah, ya akhirnya selesai kan. Nah, tapi ada satu cerita lagi nih, Kang. Selang berapa hari gitu ya, sekitar 4 hari lah, 4 hari kurang lebih 4 hari ya, kalau nggak salah ya 4 hari. Nah, nggak jauh sih tetangga gua selisih 4-5 rumah lah dari rumah gua. Dia kesurupan jam, gua pulang main. Ini beneran nih. Ini
Iyalah, beneran. Gue pulang main ntar jam 8 nyampe rumah jam 8 9 lah. Gue pulang. Itu rumah lagi dikerubungin orang, rumah temen gua. Bilang ada apa nih gitu. Kemalingan. Kagak. Udah jelas kesurupan. Kesurupan kan kita lagi cerita kesurupan. Siapa nih? Cewek apa cowok? Lain. Cowok, temen gua, Oh, yang cowok. kesurupannya cowok. Masih muda lah. Tapi masih gantengan gua. Oh. Bodoh amat. Nah, akhirnya gua masuk dong ke situ rame ya. Nah, itu bocah. Dan ternyata gua nanya sama orang tuanya. Pok kenapa gitu kan, ini dia gitu kan, si anak gua pulang dari mandi kali gitu kan, pulang maghrib di kali nih, di sana ada namanya Kali Bojong. Kali Bojong itu memang terkenal ya angker lah ya kan. Pulang garuk-garukin tembok. Gatel tembok. Iya kali. Ya, Ya kalau tembok bisa ngomong ya kan, garukin dong ya kan. Tapi kan nggak mungkin. Garukin tembok. Sambil ngeraung. merah itu temboknya. Hah? Merah nggak? Enggak. Takutnya masuk angin gitu Oh. kan dikerokin. Oh, gue bilang, nah di situ udah ada yang megang sama orang, dia udah manggil orang di situ. Kondisinya seperti itu. Akhirnya gue liatin kan. Nah, memang kewalahan tuh dalam arti dia sempet ngebrontak gitu, ngebrontak. Nah, yang megang juga sampai keringetan gitu, capek. Gue nggak tahu itu dari jam berapa. Cuman pas gue datang udah seperti itu gitu. Ya, masa iya gue liatin doang kan, namanya tetangga kan. Gue ikutan masuk ke dalam situ, dalam arti campur tangan lah. Ya. Kirain lu nggak mau ngeliatin pergi dari situ. Enggak, tadi gue mau update status doang. Gue kesurupan bro. Ya. Tempelin gue ntar mamanya ya kan. Ayo udah. Pas lagi dipegangin, gantian yang meganginnya. Nah, Bob, coba tolongin lah katanya kan. Akhirnya yang tadi megang, dia tetap megang, cuman megangin tangan sama kaki biasa ya kan. Akhirnya gue bilang, udah nggak usah dipegangin, kasihan gue bilang kan, badannya takut pada sakit. Ikat aja. Iya. Jangan. Lebih parah dong. Udah dah tuh. Dari situ ya gue coba pegang kan, gue pegang. Nah, ini baru beneran nih, ya kan, ada nih, ya ada kontak rada yang manis-manisnya gitu. Nah, Ada iya, rada-rada nyetrum lah, di guanya nyetrum, bener-bener nyetrum gitu. Nah, udah tuh, gue pegang. Selang berapa menit, alhamdulillah, keluar tuh si makhluk. Keluar, pertama, cewek, jadi emang pas lagi ngeraung-raung itu pas dipegang sama orang, itu ngeraung-raung. Cuman pas gue datengin, pas gue pegang tuh perempuan. Perempuan, kenapa gue bisa tuh perempuan? Ya biasalah, cekik-cekikan. sok manis. Iya, gitu sok ya. manis gitu. Gue juga, lah ngapa sih? Kalau gitu kan harus cekikikan, ya. Ngobrol gitu ya, maksud gue. Gak usah ketawa, tapi ada yang lucu. Terus kalau kesurupan harus main slot gitu. Ya, memacut ya. Alhamdulillah tuh keluar. Setelah cekikikan, ketawa-tawa, gue pegang, dia bilang, ampun, ya udah lu keluar, gue bilang kan. Gue nggak mau keluar, ya gue paksa keluar. Ya udah, akhirnya alhamdulillah dia keluar kan. Dia keluar, Kasih ongkos. enggak lah. Karena kenapa? Gue juga bokeh. Nggak lama itu makhluk keluar, ya kan, datang lagi masuk secara otomatis gitu. Nah, masuk cowok kali ini, cowok. Kenapa gue bisa tahu cowok? Suaranya gema, ho ya kan? Pas lah ya. Iya, ho pula. Dih, masuk lagi gue bilang kan. Emang belum sempat ditutup sih. Ih, masuk lagi kan gue bilang. Nah kali ini gue langsung megang, ngobrol dulu, gue tanya, lu siapa? Gua temennya perempuan yang tadi, yang lu gebugin, kata dia kan. Ngomongnya gitu. Terus masalah lu apa? Gimana? Ya, gue mau bantu itu perempuan. Buat apa? Gue pengen bawa nih anak. Kata dia, kata situ makhluk. Gue pengen bawa ini anak. Yang cewek yang tadi, dia suka sama anak ini. Gua pengen bantuin dapetin ini anak. Urusan lu apa? Gue bilang. Kenapa lu bantuin? Cerita dah tuh. Curhat. Emang sempet komunikasi gua. Dulu, dia bilang, beneran nih, dia bilang, dulu perempuan yang tadi pernah nolong gua. Sekarang tugas gua
balas budi, bantuin ini perempuan buat dapetin ini anak. Gue bilang, ini nggak bisa gitu lah, gue bilang. Itu urusan lu. Kalau lu mau istilah katanya mau bawa ini anak, ya jadi urusan kita, gue bilang. Karena kenapa? Lu udah ganggu alam manusia, coy, gue bilang. Kan hidup kita berdampingan dong, nggak boleh saling ganggu. Di ujuk-ujuk pengen bawa ini anak, gue bilang. Lah, Jangan bilang ujuk-ujuk, ntar ada yang protes. emang apa? Anggota dewan. Emang apa? Oh iya, ujuk-ujuk. Bahasa Indonesia aja yang bener lah. Lah itu Ujuk-ujuk bahasa apa? ujuk-ujuk Indonesia, Betawi. Betawi, Sunda juga. Betawi, ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk. Oh, kalau Sunda mah K ya, ujuk-ujuk. Ini nggak pakai K kali. Ujuk. Udah. Ya, kenapa jadi kita nggak bahas begituan ya? Nah, akhirnya gue bilang, tadi gue pengen mana nanya? Lupa kan gue. Sampai cerita, sampai dia mau ini balas budi. Oh, balas budi ya kan. Talas Bogor. Balas budi. Hmm. Nah, gue balas budi gue ngebantuin tuh cewek buat dapetin ini anak, gue katanya. Gue bilang nggak bisa, gue bilang kan nggak bisa begitu, gue bilang. Siapa lu ya? Iyalah. Ya sekarang kalau lu nggak terima, yaudah keluarin gua dari badan ini, kata dia kan. Jadi nantang, jadi pun ngajak nantang gitu. Anak mana lu? Iya, anak mana? Sokong. Akhirnya, ya udah dah tuh. Ya gue ikhtiar lagi dong, gue berdoa lagi, gue lakuin lagi dengan hal yang sama. Berontak coy, memang agak sulit lah. Lanang, bangor. Rada berat lah ini. Iya, rada berat. Ada perlawanan. Ada. Akhirnya ya tentunya sih dengan izin Allah, ya kan, setelah action. Action. Selalu berubah. Iya, Setelah baja hitam. Iya, betul lah, terserah lah. Ultraman sih pengennya gedean dikit ya kan. Udah dah tuh. Setelah komunikasi, gue ngelakuin istilah katanya apa yang gue lakuin, keluar tuh makhluk. Nah, gue inisiatif dong, biar nggak masuk lagi, gue bikinin air. Gue lagi bikin air, selesai nih, gue kasih ke dia, ya kan, ini minum. Diambil, dia gini aja. Minum, ya, minum, taruh lagi. Minum lagi, diangkat lagi. Itu Taruh dalam lagi. keadaan udah keluar tuh. Nah, awalnya gue pikir iya, ternyata air gue nggak diminum, jadi si bibirnya ditutup, Oh. si bibirnya ditutup, Tempelin tempelin doang, jadi air cuma ditenggak Yang doang. kayak gitu ngakal juga ya. Iya, cuma ditenggak doang, gini lagi, baca gini lagi. Gue nggak tahu dia ngapain, pokoknya dia, gue bilang baca doa dulu, gue bilang kan, dia gini. Tapi kedengeran gua ya bukan baca doang, wis doang gitu. Minum. Ini taruh lagi. Ternyata air yang gua minum nggak berkurang kan. Minum. Langsung tuh air gua dibuang digituin. Langsung lagi. Masuk lagi ya kan. Cewek lagi. Kata dia kan. Masuk lagi gua bilang. Yang tadi Bukan. kakaknya sekarang. Mungkin. Dia langsung ngomong gini. Nggak tahu ya. Dari tadi gue ngumpet di kolong kasur. Belum ngapain lu kolong kasur? Gak ada kerjaan Iya, nggak ada kerjaan buat tuh setan. Lu diem di sampingnya aja kita nggak tahu. Iya, lu jangan ngumpet lah istilah katanya. Lu jangan ngumpet lah. Lu nggak ngumpet aja kita nggak tahu gitu ya. Apalagi ngumpet ya kan, makin nggak tahu kita. Akhirnya dia cuma cengengesan, ketawa-tawa biasalah, ketawa cekikikan. Nggak tahu, gue ngumpet di kolong kasur. Gue tanya lagi, lu mau ngapain? Iya biasa lah ya kan. Kan kadang kita, kalau yang kesurupan kita nanya apa, jawab cuma cengengesan doang. Nggak tahu, ngumpet di kolong kasur katanya. Iya itu boleh. Sisa manis. Iya, Gua rasa tuh siluman kecoa. kali bisa jadi. Ngumpetnya kolong kasur. Iya, Kalau nggak siluman ini apa? Yang suka gigit tuh kutu tuh. tongo. Tongo. Bau Tongo bahasa Indonesia apa ya? Tongo. tuma. Tengu. Tongo. Begu. Tahu. Ah, begu Gua mah. mah Bagus. Iyalah, akhirnya lanjut kan. Ya udahlah, akhirnya dia langsung komunikasi tanpa gua tanya, dia komunikasi. Lu lihat, ya kan, kata tuh makhluk ya, lu lihat. Gua sekarang bawa teman-teman gua.
di Lu Iya. bawa pasukan. bawa pasukan, dia bilangnya. Gua nggak sendiri ke sini. Lu lihat di atas, lu lihat di kiri dan di kanan, Siluman cicak. dan lu lihat di belakang rumah. Teman-teman gue udah ngerubungin lu. Lu mau lari Lu kemana? lihat ke belakang. Tetangga lagi ngeliatin dia. Kan tetangga kan nontonin. Setelah itu dia ngomong kan, anggaplah sebuah ancaman buat gua. Kalau gua bawa, gua keroyokin lu gitu kan. Secara tidak langsung kan dia ngomong begitu. Gua sini datang buat temen-temen gua. Lu coba ngancam balik nggak? Apa lu gitu enggak? Nah, gua ancam, enggak gua ngancam sih. Awalnya jiper, gua sih sempet jiper anjing keroyok gua ya kan. Iya, bari Cuman- nggak kelihatan lagi. Ya. Iya. Mereka kelihatan. Cuman kan di situ keyakinan gue diuji gitu. Gue makin percaya ya kan. Bahwa Kita lebih mulia iya, ya. kita lebih mulia. Gue pengen bilang begini. Gue nggak takut sama lu, gue bilang. Lu turunin yang di atas suruh ke bawah. Yang di depan suruh maju ke depan. Gue bilang sini. Gue nggak takut. Gue percaya sama Allah, gue bilang kan. Silakan lu panggil semuanya. Gue nggak takut, gue bilang kan. Nah, saat itu juga gue langsung bangun lagi. Gue tarik lagi tuh. Gue tarik keluar lagi. Yang tadi perempuan. Gue tarik keluar lagi. Emang ngelawan. Dengan izin Allah sih tentunya ya kan. Dengan izin Allah. Keluarlah tuh makhluk dari badannya. Dari badan temen gue itu. Nah, yang tadi air dibuang. Gue ambil lagi. Sadar dong dia kan. Gue sendiri yang minumin. Gue minumin. Gue kunci di belakang. Kan alhamdulillah bisa diajar kunci ya kan gue kunci di belakang. Sadarlah dia. Sadar ya kan dengan keadaan lemes sahwat kali lemah. Setelah dia sadar gue ya mulailah bisa gue komunikasi dong sama si korban lah. Asli. Asli dia karena kan dia udah bilang bang Bob ya wah udah beneran ya kan udah kenal gue. Lu kenapa gue bilang kan nggak tahu nih aduh gue lemas banget gitu dia kan. Jadi lu istirahat dulu ya kan. Ntar kalau udah agak enakan lu ngobrol sama gua. Nah, setelah itu nunggu berapa menit dia mulai ada tenaga lah ya kan berkomunikasi sama gua. Dia ngomong gini, Bang Bob, apa? Ini nggak akan berakhir ya kayak gitu. Ini nggak berakhir cuma di sini nih. Ada Iya, part 2 nih. Iya, ini kagak lah. Part 2 lama banget. Ini nggak berakhir malam ini, ini bakal terus. Wah, lu kata siapa? Tadi makhluknya, katanya kan. Ngomong begitu ke gua, kata dia. Cuman ada satu cara, katanya kan, biar ini berakhir. Kan di belakang rumahnya itu sekitar 2 rumah dari rumah dia ada pohon rambutan gede. Nah, Tebang tuh. kagak lah. Ngomelin gua tempat tetangga. Tebang aja. Nah, dia ngomong begini, Bang. Kalau emang ini mau cepet-cepet selesai, sekarang nanti jam 2 Bang Bob suruh ke situ. Ke pohon rambutan. Ke pohon rambutan. Panen lu ngapain? Iya, nggak tahu gue bilang. Awas jangan dipanen lu. Punya orang. Gue bilang, ngapain gue ke situ? Takut lah gue. Ya anjir, lama-lama rambutan dewekan. Kayak uji nyali gue. Pulang lagi dong ya kan. Akhirnya, udah lu jangan lu dengerin. Udah lu tidur lah. Nah, kejadian itu akhirnya mau nggak mau dah tuh. Karena gue juga khawatir ada serangan susulan. Serangan susulan. Ya udah, akhirnya gue tidur di situ. Gue tidur di situ nemenin dia dari jam berapa ya? Jam 12 lah. Jam 12 gue tidur di situ, ngobrol-ngobrol sama orang tuanya. Kata orang tuanya, jangan pulang ya, kata dia. Tidur sini aja. Kasih Tapi makan. nasi padang lu. Oh, kasih makan. Gak ada nasi padang, udah malam. Tapi kasih makan dong. Ya, adalah sate. Kan kalau di Jakarta malam-malam sate nasi goreng. Wih, wah, sekarang sate ya kan. Kencreng. Masih mending. Di sini mah jam segini coba cari. Iya, ngerokoknya susah. Akhirnya udah, gue tidur situ nemenin sampai subuh. 4:30 udah azan berkumandang. Gue rasa aman ya kan, ya udah, gue pulang. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun nggak kejadian lagi. Berarti nggak jadi dong ke kampung rambutan. Nggak jadi, jauh ke pohon rambutan. Pohon rambutan. Kejauhan, banyak preman. Takutan sono ke pohon rambutan daripada pohon Berarti rambutan. nggak jadi ke si pohon rambutannya. Nggak jadi, karena menurut gua gini ya, ketika
Ancaman palsu. permintaan dari makhluk Iyalah. nggak perlu kita ikutin gitu. Apalagi minta kopi, Nah. kopi pahit, Nah. kasih gula dikit, Nah, nggak iya. konsisten. Tahu lah, Pengen dikata telur. dikata babu. Kopi hitam satu kan. Gulanya dikit. Iya, tapi emang pernah gue dipintain kayak gitu. Jadi gue pernah nanganin dia minta kayak gitu. Minta Iya, kopi hitam. nggak tahu Dikasih. gua. Nggak tahu Kagak. gua. Herannya ya, nggak tahu kalau misalnya setan di Afrika mintanya apa. Kalau di kita kan mintanya kopi. Kopi. Nggak tahu. Di kalau sana di- jerapah. Soalnya kenapa ya gue nggak kasih? Gue aja ngobatin lu aja nggak ngopi gitu. Masa lu ngopi gue kagak? Apa lu? Enak banget. Udah gue obatin, gue nggak dia ngopi kita kagak, ya kan? Ya itu Jadi- gimana? Apa? Pesannya. Pesannya. Yang pertama, gua tangkap pesan berapa tadi ya? Oh, Nah, satu. apa tuh? Setan aja ada balas budinya. Aduh, iya betul, bener. Gue juga itu emang bukan dari film-film ya. Ini kenyataan gue pribadi, real. Ngobrol gue sama itu makhluk itu. Kenapa ada istilah katanya mau ngelakuin itu? Ternyata balas budi. Masa iya orang kalah mah. Iya, orang lu nggak tahu balas budi. Sesuai lu. Siapa aja tahu. Setan aja tahu. Iya. Gue juga pernah punya pengalaman waktu gua jadi Jakarta, Bu. Apaan tuh? Gua di BSD. Kerja bangunan kan. Asli gua kerja bangunan. Nguli. Iya, Lu nguli. Iya. Kelihatan sih tampangnya. kampret. Nah, waktu itu ada kita udah beres kerja tuh jam 4. Kita lu kali. Gua Iya, sama kita. temen-temen Kita gua. kuli. Beda Gua juga pernah. beda level lah. Oh, lu songong. Lu juga di mall yang belum beres ya. Nah, dekat tempat kerja gue itu Iya. kan bangun rumah tuh banyak di sektor itu. Ada lapangan kan depannya tempat gue bikin rumah, terus ada kali, nah seberang itu kampung. Iya. Kampung. Nah, ada lapangan. Nah, nongkrong di depan itu di bedeng depan kan langsung ke kampung. Nah, lapangan bola. Rame tuh. Nggak taunya ada anak kecil kesurupan. Ya anak-anak SD kelas 6 lah gitu. Dan SD kesurupan. Iya. Nggak tahu gue juga ya. Kejadiannya seperti itu. Hmm. Nah, banyak yang ngobatin. Kita kan jadi terpancing tuh ke sana Oh, iya. ngeliat kan yang namanya ada tontonan kan. Iya, tontonan, Tontonannya nggak peduli dangdut atau apa, Yang- tontonan iya. orang rame tontonan Iya, kan. tontonan. Datanglah ke situ. Wih, susah keluarnya. Susah. Kita kan ya ini aja kan nonton. Wih, yang ini nggak beres. Yang Iya. ini nggak beres. Iya. Gitu. Oh, hampir sama kayak gue lah cerita gue ya. Gitu ceritanya. Nah, dari situ keisengan kita muncul. Kesengan lu. Iya, keisengan gua. Kita tuh dia Gitu. sama yang Oh, temen-temennya. lu. Jadi kita nggak Nah, termasuk. maksudnya kitanya ngomongnya nanti ke kita gitu. Keisengan kami. Iya, Nah, kami nah, kami iya, lah kami. lebih Iya. tepat. Anjing loh, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Muncul tuh. Iya. Dia kuaing. Gua bilang gitu waktu itu. Waktu itu gua sama namanya Iwan anak Cipanas. Kuaing. Oh. Dengan cai minta air. Kan yang namanya mungkin orang tuanya, keluarganya anaknya pengen sembuh ya apa Iya. aja dilaksanakan. Iya benar. Cuman Biasanya air begitu doang, benar ya. Apa aja minta pasti dilakuin. minta air kan. Lu tau gue cuma baca apa? Gue baca kulhu 3 balik. Iya. Bener gue baca kulhu Allahu akbar 3 balik karena Iya. itu yang gue bisa kan. Iya, iya. Tapi yakin gue. Iya. Ini suruh minum. Tau gak? Sembuh. Iya. Swear gue. Anak-anaknya. Tapi emang bener loh. Eh. Maksud gue gini, Bang ya. Gue pernah dibilangin ya sama guru gue ya dan senior gue ya kan. Sebenarnya satu sih kuncinya keyakinan kita gitu. Mau kita baca bismillah asal kita yakin. Toh bismillah itu ya kan Ada semua di iya, situ. ada semua, iya. Satu lagi pengalaman gue waktu kita ngonten di Susukan Kunti. Nah, Tuh, serem banget tuh nama. Iya bener, namanya Susukan Kunti di Susukan Bogor. Kunti. Jadi gue sama Akri nggak tahu waktu itu kita off-road malam. Iya. Off-road, ya udah kita berangkat ke sana. Nggak tahunya teman gue yang si BSA ini mau ngonten sama temen yang lain. Ya pokoknya Oh. itulah sama temennya dia kan. Iya. Konten lah ke Susukan Kunti. Ya udah kata gue, sama dia mah banyakan ini kan orang gitu kan, banyakan takut apaan gitu Iya, kan. iya, iya. Kita berapa mobil saat itu? Dua mobil. Dua mobil. Ramean ya. Dua mobil. Pas sampai Susukan Kunti, cepet, wah gini, wah iya, serem juga emang serem, gitu kan.
Nah, ada satu kejadian. Kejadiannya begini. Yang pertama, emang serem, serius, serem. Tapi lu ketawa. Iya, tapi gua buat konyol tuh sama dia kan. Gua dimarahin tuh. Jadi kita dimarahin sama yang punya konten. Iya. Yang pertama, ya mungkin orang bisa lah gitu. Siapa yang mau ngerasain energi di sini? Oh. Energi di sini gede banget. Pada kampret pada mundur semua tuh, nggak ada yang berani maju. Oh iya. Kata gua aja yang maju. Iya, asik. Serius, ada bukti otentiknya di Oh, konten. oh. Apa judulnya ya? Sukan Kunti lah ya. Nah, yaudah, gua maju tuh. Dia di belakang. Jadi posisinya jalannya mudun begini. Turunan. Nah, gua di sini. Ini jurang. Oh iya. Nah, gua di sini. Soalnya Di dekat depannya pohon gede. aliran air ya, Pohon selokan. gede kan ya. Hmm. Nah, dikasih koin tuh. Koin. Duit. Koin. Taruh di sini Kang. Gua taruh aja di sini. Ngikutin ya. Gua ngikutin aja. Kang, ada nanti apa? Akang rasanya gimana? Kata gua nyetrum. Kalau ada energi berat jangan dilawan. Lawan ya. Iya kata gua begini-begini aja. Iya. Waduh, kata gua goyang-goyang aja ya. Dia di belakang udah ngodein ke gua. Lu jatuh. Gua tahu kodenya dia jatuh. Kata gua. Mungkin yang mereka rasa gua ngerasain energi itu gua begini. Padahal dia nolak Padahal gua. gua nolak dia. Dia Iya. ngasih kode dari jauh. Iya. Nyuruh gua jatuh, pura-pura jatuh. Oh. Kata gua kan, ogah kan, becek. Iya, becek. Jurang juga kan, Iya. ogah. Nah mereka, itu akan ngerasain energinya. Iya kata gua, Iya. taruh beres. Setelah itu, gua muntah. Tapi beneran kan mau muntah. Serius, Oh, gua iya. muntah malahan. Oh lu muntah Gua ya. muntah. Muntahnya gua yang gua rasain, gua bukan kemasukan dong. Iya. Gua kayak ikutan cince ya. Iya. Gua bukan kemasukan dong. Iya. Gua masuk angin. Kalau sekali. Wah, Iya. langsung didatengin tuh. Set. Tolongin. Ke Akang. Oh. Enggak, sama Oh. dianya. Aduh. Dipegang. Nah, setelah gua itu depan gua, sini-situ lah gitu. Orang yang di situ kesurupan. Asli. Asli. Asli kesurupan. Oh, asli. Kalau nggak salah 4 atau 5 ya, 5 kali gonta-ganti. Oh. Nah, gua nggak ngerasain apa-apa, orang gua masuk angin kan. Iya. Tapi yang ini serius, kesurupan beneran gampang ya. Oh, kesurupan beneran. yang samping tuh. Oh, udah yang nenek begini. Oh. Serem juga asli gua sama Kunti merah. Oh Di iya. situ Iya, yang terkenalnya. Iya. kita mau ketawa-tawa aja sampai ditegur sama yang punya konten. Kang, katanya, jangan berisik. Oh iya ya. Iya. Gue tawa tuh sama dia. Nah yang terakhir, yang waktu yang yang terakhir itu kakek lah gue Kakek-kakek. ingat. Yang masuknya itu ya, yang punya kontennya itu. Iya. Nggak bisa bahasa Sunda. Oh jadi bahasa Indonesia. Gue kan inisiatif menerjemahkan. Oh iya. Saha eta. Asik. Gitu kan. Saya tahu. Sambil acting juga karena gue tuh banyak kamera kan. Iya benar. Gitu. Iya benar. Saha. Dia kan posisinya begini, kayak lu yang Iya. ngemasukkan, tapi dia nengok ke sono. Oh ada gini ya. Sambil melihat ke gua pelan-pelan, langsung nyembah ke gua. Oh sangat ya. Begini dia. Yo iya. Wah mantap Kan banget. gua sakti kan? Iya. Padahal gua nggak Gua ngelakuin di situ apa-apa. yang masuk, Bob. Masuk apa? Ke mobil. Gua takut itu, Bob. Bener tuh sampai ya. Gua ngerasa nggak ngelakuin apa-apa kan? Lu cuma gepak Iya, maksud gua menerjemahkan, Iya. bantu ngeterjemahin bahasa karena si Iya. orang ini kan nggak bisa bahasa Sunda. Dengan siapa? Yang mana Iya. tahu kuntilanak lokal kan? Iya. Yang dia nggak bisa bahasa Indonesia kan? Raja setan. Jangan-jangan yang kemarin di Jakarta yang gua keluarin anak buahnya dia. Balas budi ya. Ya iya. Dia nggak Itu tahu. Raja pengalaman gue yang lucu, serem sebenarnya. Tapi- Asli tempatnya. Setelah itu kita nyaksiin semua, Bob. Ada daun 3 ya. Heeh. Yang 2 ini diem. Iya. Ya kalau itu asli ya. Kalau itu asli. Benar. Yang 2 ini diem. Yang tengah lu bukan Kayak goyang-goyang, digini-gini nih. bukan goyang lagi sampai begini-begini. Oh iya. Tapi Tahu, ini tahu. diem. Wah, kata gue serem nih. Balik yuk. Kata gue. Balik. Gua mau udah di mobil itu aman. Wah, lu berarti dia doang nih. Oh. Lu aman nih kan. Aman, gua aman. Berarti lu inisiatifnya tinggi. Gua barisan terakhir sebenarnya gua. Kenapa tuh? Ya kalau udah pada nggak kuat gua Ikut lari. ikut lari maksudnya lari duluan. Itulah pengalaman konyol ya. Jadi kalau gue sama dia ikut, jadi di bawah apa ya? Gua enjoy. Ya. Merasa kita nggak Punya apa ya? kemampuan Punya itu kemampuan, tapi banyak yang abis itu nanya, Kang, Akang itu siapa?
Ya gue Indra. Iya. Ya gue siapa? Iya. Gue bukan siapa-siapa, anak presiden bukan, anak menteri bukan. Pas dia lagi kayak gini nih si itu, Hmm. kan di depan gua tuh ada timnya BSA nih. Iya. Nggak pakai celana pendek. Gua gini ini betis. Dia yang teriak. Dia takut, dia takut. Iya. Gue kan ikut kaget, kampret. Itulah pengalaman konyol gitu. Tapi maksud gua, lu dalam diri lu ada tanda tanya sih. Maksud gua, "Dis, kok dia gini ke gua gitu." Ada juga gue tadi. Iya kan? Juga. Ternyata. Gua sampai gini nih. Yoi. Tapi nggak langsung jatuh gini-gini. Nggak gini. Oh iya. Gua. Ya gue juga nggak tahu. Tapi pengen cari tahu nggak? Hah? Pengen cari tahu nggak? Nggak usah lah. Ya udah. Enggak ada juga, yakin gue pasti ada dalam benak diri dia, pengen tahu kenapa Gua dia gini. partnernya ke gua. males. Enggak, sebenarnya orang tua, bukan orang tua ya, tua juga almarhum yang kemarin baru meninggal itu. Kata dia, gua nggak tahu juga menerjemahkannya lu itu apa gitu. Pokoknya lu enggak, kata gua mah nggak mau pegang apa udah. Iya. Yang penting ketika orang butuh gua bisa, ya udah segitu udah cukup gitu. Gue juga dulu nggak tertarik tau. Turunnya ke siapa? Ke anak gua. Iya. Anak gua yang cewek, tanya dia. Nggak, dulu juga gue sama kayak lu gitu, nggak tertarik sama dunia kayak gitu. Bahkan gue cuek banget. Sebenernya gue cuek banget. Gue nggak mau gitu, nggak mau. Sama lah kayak lu sekarang gitu. Gue nggak mau lah istilah katanya. Lu ada gini-gini Bob, lu turunan gini lah. Gue cuek gitu. Cuman kan lama-lama ada kejadian sesuatu yang buat gue tertarik ke situ. Bener dah. Nanti ya mungkin lu punya suatu kejadian yang pengen lu memacu lah ke arah situ. Mungkin, gue sih yakin ke situ kalaupun. Ya, gua sekarang ada terpacu. Iya. Terpacunya anak gua yang cewek. Anak gua yang cewek itu kalau kata orang IndiHome kali. Idiom. Tapi gua berharap jangan juga, kasihan gitu loh. Tapi ya emang kejadian. Tapi kalau emang istilah katanya udah digarisin ya, kita nggak bisa nolak loh. Iya itu dia. Tapi gua berharap enggak deh, gua penyemuin anak gua gitu. Ya tapi kan gue pernah bilang ya, selama itu bermanfaat buat sekitar, kenapa enggak gitu. Betul. Cuman lebih kasihan sih kalau karena anak gua kan masih kecil. Iya, iya kan mungkin Kalau udah ntar gede dia udah ngerti. Kalau sekarang masih ngaco, Bang. Tapi dia sering ngeliat itu. Waktu pertama gue pesantrenin, dia kan sering keluar tuh ke pasar. Pak, apa? Lu di sana ada satu toko gede. Satu toko gede. Pak, di sana tuh di dalamnya ada orang tapi kepalanya monyet tuh. Gak usah dibahas kata gua. Oh, dia ngeliat gitu, iya. Sampai dia dijailinnya udah sampai fisik. Anak gua. Dalam arti colek. Iya. Dia masuk ke perusahaan. Ada yang nyakar dia, ini kan luka. Iya. Udah sampai gitu. Wah, kalau gitu urusan panjang kata gua nih. Iya. Tapi emang setahu gue ya, Bang, ketika makhluk bisa menggeser benda-benda yang ada di dunia atau mencolek kita, ya memang dia tahapnya lebih tinggi. Betul. Gitu ilmunya gitu. Betul. Kadang nggak semua setan-setan atau makhluk-makhluk, ngantuk, bye-bye lu, wahangan, terlalu nangis lagi. Itu benar. Iya, nggak semua makhluk bisa kayak gitu. Sampai dia diikutin, sampai ada anak kecil yang gua nggak ngerti sih. Ketika misalnya kita bisa, si makhluk itu kayak tahu kita bisa gitu. Iya, benar. Anak gue juga bilang gitu, itu anak selalu ngejar-ngejar ke dia dan selalu ngajak ngobrol, komunikasi. Lebih peka. Iya, lebih peka, Bang, benar. Ya gitu, sampai gua Kayak kita aja kalau misalkan kita ketemu orang, kita kayak kenal dari jauh juga. jadi ngerti gitu Iya. ya. Oh, Yang kayak gitu. Itu Iya. Akri, makanya kita ajak ngobrol. Orang Kayak sebelahnya gitu kan juga kita nggak sama. Iya. kenal. Karena yang lihat kan batinnya. Betul. Mereka kan kontaknya lebih Iya. ke batinnya. Lebih ke Tapi ada batin. satu Bukan kelemahan kasat mata. Kelemahan siapa? Kelemahan lu. gua. Kelemahan gua itu. Kelemahan gua di rumah sendiri, gua penakut. Kalau di rumah sendiri, Di rumah sendiri. kebalik ya. Kalau di hutan, ya karena memang terpaksa juga. Gitu. Ya takut juga. Iya. Tapi nggak sepenakut gua di rumah sendiri. Aneh ya. Kalau misalnya gini, ya nggak apa-apa lah gua buka aib Iya. gua ya. Ketika misalnya anak istri gua nginep di mertua gua di rumah sendiri, gua nggak pernah tidur di rumah sendiri. Kan gua ngelayap. Oh, ngalong gitu. Main kemana gitu. aja tidur di pos satpam. Buat gua kan banyak hotel. Terus satpam lah apalah. Tapi apa karena lu punya pengalaman sendiri pribadi gitu ngeliat sesuatu Iya. di rumah? Ada kelebihan gua satu.
Tadi kekurangan sekarang kelebihan. Sekarang kelebihan. Iya, oke. Gua nggak mempan sama yang namanya ulet bulu. Di- Tapi itu ada sejarahnya. Maksudnya nggak mempan sama ulet bulu. Iya, ulet bulu kayak gimana gua main-mainin. Oh, maksudnya nggak gatel. Nggak gatel. Oh, iya iya. Kan ada yang orang sugestinya ketinggal ngeliat aja udah gatel. Iya iya Gua iya. enggak. Bahkan bukan cuma ngeliat, gua main-mainin. Oh, apa sih yang ulet yang belum gatel sih? Sini nangkep apa? Semua juga ulet mah gatel. Kan ada yang parah itu kan tahapan-tahapan levelnya ada ya. Ulet hongkong Gibug, juga gibug. gatel. Hah? Gibug, Urai ngorai, coy. Aya ulet gibug teh ningan anu dina teh yang kuning nya. Oh, Itu Iya ulet yang kuning yang ada tanduk-tanduknya ya. Oh. ya paling kalau misalnya kayak gatal-gatal banget udah satu tempat ya udah diusap udah beres. Itu sejarahnya lumayan itu menakutkan kan. Waduh. Benar. Diceritain nggak di sini dan nanti gue gantian. Jadi lu sebagai narasumber nanti gue Mang Akri udah nanya ya. Ceritain di sini apa nanti nih? Kita ceritanya pendek. nanti. Gila, ya, itulah salah satunya gua Iya. sama ulet bulu udah nggak katakanlah bersahabat lu sama ulet bulu. Gue juga kalau mau ulet bulu nggak pernah gatel. No, kenapa? Karena gue ngeliat aja udah takut kabur gue. Tapi kalau bercerita ulet bulu, gue ada cerita sedikit ya kan, nggak panjang sih sedikit. Jadi pas gue lagi naik motor nih, ya kan naik motor jalanan ya cukup lah 2 motor lah bolak-balik ya lumayan gede lah ya kan. Lagi jalan pelan ya, jalan pelan. Ulet bulu lewat, kan gue lagi pelan dan ngeliat ke depan, ulet bulu lewat hitam. Gue berhenti coy, gue ngerem, gue muter balik. Serius, Cuman gara-gara ulet bulu. gara-gara ulet bulu. Emang gue ya namanya orang ya ketakutan kadang gue sih emang Banyak Tapi sih. itu Geli sih. memang terlalu payah kalau kayak gitu. Beneran. kenapa gue kali aja gitu ya Iya. nggak tahu kasihan aja gue Kalau enggak bisa ke sini atau ke sini. Ya, ulet bulu Jalan kan segede gini, jalan gede, lu gimana sih? ya nggak tahu lah ya pokoknya gue ngerem mendadak ya udah gue muter balik gitu Terus kalau misalnya lu balik ke Sumedang sampai Bandung ada ulet bulu, lu balik lagi ke sini. ya kan nggak mungkin lah Jadi kalau sama yang takut mah biasanya emang ulat bulu jalan gini juga berasanya gitu. iya bener nggak tahu gue juga cuman dari situ ya udah gue Tapi kalau kayak gitu mah payah banget. Jangan-jangan ulet bulunya emang siluman. Pas lu lewat dia nengok. gede ngapa lu gue takut ya kan Nah, itulah ya. Kembali ini hanya sekedar hiburan, hiburan Ya, bukan untuk menakut-nakuti. Lagian apa yang ditakuti nih? iya Itulah teman-teman ya. gue cuma takut nggak dapet THR Itu mah tapi udah ya, udah ya, Hah? udah. udah lah alhamdulillah Udah dapet THR udah. udah makanya gue mau mudik Tapi lama banget ini. Lu Semingguan dapet lagi THR, puasa. lu dapet THR nggak? Lu dapet dari siapa? Tuhan. Insya Allah. Karena yang Kan punya kita udah janji nih sebulan ini kita mau ibadah di rumah. Ya kan? Kejadian kan? kejadian. Di rumah. Jadi kalau ada yang nganter alhamdulillah. Kita Kalau berharap enggak dari Allah iya, Subhanahu wa taala aja ya. Melalui Niatnya- tangan siapa aja. Gua sama Mang Indra niatnya bulan puasa ini gua mau ibadah gitu. Bukan gua cukup Di tapi rumah ya mau kemana kita ini gitu. Karena bisnis kita mengharuskan kita untuk di rumah. Ya. Karena bulan puasa itu ya bisnis kita mati. Bulan mati ya mati suri dulu. Nah, setelah puasa ada lagi insya Allah. gaskan lah pokoknya Gaskeun lah. Ya itulah teman-teman ya cerita malam ini untuk menemani kalian semuanya. Semoga kalian semua terhibur. Oke teman-teman ya, terima kasih semuanya. Tetap sehat, tetap positif. Salam damai Indonesia.